We're not archaic, just arcane. Halo, selamat datang di segmen Jejari. Untuk video kali ini, kami akan membahas seputar misteri dari tarot. Dan dalam video kali ini, kami akan ditemani oleh narasumber kami yang bernama Pak Tejo. Untuk yang penasaran, jangan lupa saksikan hingga akhir. Selamat sore Pak Tejo. Sore. Kenalkan, nama saya Aurel. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang Pak Tejo udah berapa lama dalam tarot tunjangan? Hampir 10 tahun saya. Itu awalnya untuk hobi atau apa, bagaimana? Awalnya saya itu kan iseng. Saya ke kapan buku, dilama kok cocok. Kemudian cari guru. Akhirnya saya belajar bisa kayak tarot ini. Berarti awal dari keisengan. Dari keisengan saya. Oke. Terus dari tarot yang dipelajarin 10 tahun yang lalu, kenapa bisa sampai jadi di psikologi yang sekarang itu, boleh diceritakan nggak? Begini, ini sebetulnya tarot ini kan dibawa oleh, kalau nggak salah loh ya, Aniska Ningsih dari luar negeri. Terus saya waktu itu ada ponakannya namanya Leonardo Rimba. Leonardo Rimba beda sama Aniska Ningsih kalau nggak salah ini ya. Terus kemudian dia kenal namanya Joseph Audivec. Nah dia itu seorang sarjana psikologi. Nah dari Audivec ini dia ini kemudian dua ilmu ini dipadukan, namanya psikologi tarot. Jadi kalau menurut Pak Tejo sendiri, tarot ini apakah hanya 100% mistis di arti-artinya, atau ada hal lain yang memang logis gitu? Begini, kalau dibilang mistis ya mistis, dibilang logis ya seperti kita begini. Dalam membaca kartu tarot, kita ini intinya tidak boleh pikiran kotor. Saya nulung orang dan pikiran tulus, baru kartu akan terbuka dengan enak. Kalau kita pikirannya cari duit, ya kartunya bacanya susah. Tapi kan untuk zaman sekarang nih Pak, banyak yang menjadikan tarot itu sebagai profesi untuk pencarian uang. Kalau menurut Pak Tejo sendiri, dalam profesi seperti itu bagaimana ya? Kalau bagi saya sih sah-sah aja. Kan itu kan setiap orang punya setiap orang punya kebebasan individu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak cari uang dari sini, karena saya masih bisa kerja dan saya orang cukup lah. Jadi untuk Pak Tejo sendiri tidak menjadikan ini sebagai profesi tetap kan? Jadi untuk hobi saja? Untuk hobi saja. Ini banyak orang yang pasti penasaran nih, tarot itu bisa membaca masa depan nggak sih Pak? Jadi kayak ada orang yang nanya, jodohku siapa ya? Atau gimana ya nanti masa depanku itu kayak gitu? Bisa. Tergantung dari kualitas, tergantung begini. Tarot ini kan kita kan pertama sembahyang. Nah seperti Mbak ini dalam pertanyaan ya, kartunya saya kasih Mbak Mbak ini sudah beraturan, Mbak nanti nyambil kartu, dan tergantung kondisinya Mbak. Kalau kondisinya Mbak kacau, kartunya kacau. Kalau kondisinya Mbak tenang, kartunya tenang. Terus kemudian dilihat dari ketulusan hati soal membaca. Kalau dia tingkat ketulusannya semakin tinggi, dia akan bisa melihat itu nanti. Kan di tarot ini ada kartu major sama minor arcana kan ya? Ya. Nah itu sejauh yang aku tahu, setiap kartu punya artinya sendiri-sendiri. Tapi bisa nggak sih Pak, kalau misalnya saya nih buka kartu, lagi di deck nih buka kartu kan, itu arti satu sama yang lain itu berbeda dari arti yang tiap kartu, itu bisa nggak sih? Bisa. Nah itu karena apa? Begini, di dalam kartu major itu kita itu menghafal kata kunci. Misalnya kartu full lugu, cukup diambil lugu saja. Kedua, ke satu misalnya raja sudah itu aja. Nah kalau kemudian kartu minor itu ada kayu, itu unsurnya semangat, pedang logika, gelas perasaan, terus satu lagi koin itu modal atau skill. Nah setelah itu kita geser kartu itu, nanti kita buat cerita, karena kita ini kan belajar membaca, bukan belajar menghafal. Nah kemudian ada juga kartu yes dan kartu no. Setiap kartu ini muncul nanti bisa di plus minus. Nah, setelah pasien itu tanya,
misalnya kita sudah lulus semua ya. Oke, setiap kita pasien itu tanya pada kita pertanyaan apa, nanti kamu itu berubah jawabannya, tidak sesuai pakem, sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan mata batin kita melihat gimana itu. Nah, makanya saya tidak menjadikan itu sebagai ladang untuk mencari uang. Harus punya skill yang kayak mendalami dalam hal mistisnya tarot, atau kita cuman perlu menghafal arti-arti lalu bisa mengartikan, atau bagaimana ya Pak? Gini, untuk pengalaman saya kan setiap tarot itu kan beda-beda. Okay. Nah, alangkah baiknya itu yang membaca tarot ini, alangkah baiknya loh ya, bukan berarti orang awam tidak bisa. Alangkah baiknya itu dari kecil dia indigo, atau dia instingnya sudah tajam, maka belajar itu cepat. Saya cuma 1 hari belajar, 1 jam jadi. Itu tergantung masing-masing pribadi ya? Ada yang baca tarot cepat, ada yang nggak bisa. Kalau beberapa kasus nih Pak, kan misterinya tiap tarot ini bisa membacakan orang. Terus kalau misal apakah kartu tarot itu benar-benar bisa membaca orang atau bagaimana ya? Karena banyak yang skeptis sama hal ini. Apalagi ini mistis kan ya Pak? Begini, kartu tarot itu bisa membaca orang tergantung yang dibaca. Kalau yang dibaca lagi galau ya susah dibaca. Dari pemikiran Pak Tejo, apakah hal itu karena persepsi diri kita sendiri atau memang itu kemistisan dari tarot itu Pak? Begini ya, kadang-kadang itu setiap tarot itu alirannya beda-beda ya cara membacanya. Kok dari saya, inti dasar dari kedek itu adalah kita itu kan ada setan. Ya, setan waktu itu kita dikerangkan kan laki perempuan. Nah, itu kalau dari aliran saya itu kita itu nggak bisa lepas. Nah, ya di situ doang. Tapi melihat juga sosok pertanyaannya gimana, dan itu ini saya berbicara apa. Jadi saya juga nggak bisa ngomong, sebab lain topi lain masalah. Nah kalau dari segi misteri nih Pak, kan di tarot sendiri itu banyak misteri yang masih kita nggak paham kan, dan itu kayak membuat banyak orang itu juga ikut penasaran ke dalamnya. Kalau menurut Pak Tejo, orang-orang yang penasaran sama misteri tarot ini dan mereka ingin terjun ke dalam, apakah sah-sah saja atau bagaimana ya? Sah-sah saja, namanya hobi loh. Oh kalau bukan untuk hobi gitu bagaimana? Sah-sah saja. Berarti tergantung apa ya, kayak niat orang-orangnya. Niat orang tersebut sah-sah saja. Pertanyaan terakhir ya Pak, kalau tarot itu bisa mendatangkan malapetaka nggak sih Pak? Nggak bisa. Siapa yang bilang? Lawang kita ini kan berdoa sama Tuhan, terus kemudian itu kita itu minta Tuhan petunjuk melalui kartu itu. Kalau saya rasa itu tidak ada malapetaka, semasa niat kita bersih dan kita tulus, niat kita tidak cari uang, niat kita tidak modus, ya tidak ada. Tapi bisa saja itu kan memisahkan orang, kayak membuat pikiran orang kacau dengan hasil bacaan tarot gitu Pak. Begini, kata-kata itu seorang legal itu juga harus memahami kode etik. Kode etik itu. Jadi kadang-kadang ada yang perlu dibicarakan, ada yang tidak perlu dibicarakan. Seperti seorang dokter, kalau melihat pasiennya mau mati ya alangkah baiknya jangan bilang itu. Jadi itu lebih baik untuk dirahasiakan. Ya pokoknya kalau misalnya kamu dari tahun-tahun ini kamu kena musibah, kamu bilang date-nya kamu musibah lagi, jangan. Ya bilangnya lebih halus, ini hati-hati loh ya, pokoknya gini-gini. Oke. Aja. Sekian untuk episode dari kali ini. Terima kasih Pak Tejo sudah menjadi narasumber kami. Yuk. Semoga teman-teman yang melihat bisa lebih paham dari misteri tarot itu sendiri. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel Akanes. See you in the next time. Bye.